Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkuna. Nah, di sini ada orang ya sedang mengelas. Nah, untuk bahannya di sini adalah menggunakan salah satu alkuna ya, yaitu apa? Yaitu C2H2. Ini adalah etuna atau aseterina. Kemudian apa itu alkuna? Nah, alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, cirinya adalah C-nya ada ikatan rangkap 3 di sini ya. Kemudian nama alkuna sesuai dengan nama alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Contohnya dari etana menjadi etuna, dari propona menjadi propuna, dari butana menjadi butuna dan lain sebagainya ya, dan seterusnya. Kemudian rumus molekul dari alkuna secara umum adalah CnH2n-2. Ini tolong diingat-ingat ya. Berikutnya bagaimana cara kita memberi nama alkuna. Pertama adalah tentukan rantai induk. Diingat adalah ada ikatan rangkap 3 untuk atom karbonnya ya. Kemudian diberi nama sesuai dengan jumlah atom C induknya. Kalau misalnya C-nya ada 3 berarti propuna, C-nya 4 berarti butuna, seperti itu ya. Yang kedua, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Ingat, ikatan rangkap 3-nya paling dekat ya. Yang ketiga adalah beri nama cabang dengan alkil. Alkil ini adalah cabangnya sesuai jumlah atom C cabangnya. Jika terdapat lebih dari satu cabang, penamaan sesuai aturan tata nama alkana. Yang keempat adalah urutan penamaannya. Pertama adalah nomor cabangnya dulu, diikuti nama cabang alkilnya di sini. Kemudian strip nomor rangkapnya, kata rangkapnya pada nomor berapa. Kemudian baru nama rantai induknya. Nah, ini tolong dihafalkan ya, rumus molekul C2H2 berarti etuna, C3H4 berarti propuna, sampai C10H18 dekuna. Ini ada C11H20 adalah undekuna. Tolong dihafalkan, ini adalah materi prasyaratnya ya. Kemudian ini adalah contoh soal. Dilihat di sini adalah pertama ikatan rangkap 3-nya. Oh, ikatan rangkapnya sebelah sini ya. Kita lihat di sini cari rantai induknya, tidak ada cabangnya, berarti langsung rantai induknya. Kita kasih A sama B untuk penomorannya. Kalau dari A 1, dari B juga 1 sama, berarti dari A atau B sama ya. Karena karbonnya ada 2 dan letak rantai induknya di sini, ikatan rangkapnya pada posisi nomor 1 berarti adalah 1 etuna dari etana ya, ini alkana, ananya diganti una ya, berarti jadi 1 etuna. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 2 di sini kita lihat rantai ikatan rangkap 3-nya dulu, dan sebelah sini kita lingkari saja. Kemudian kita cari rantai induknya. Kemudian kita kasih A sama B, kira-kira dari A nomor berapa? 1, 2. Kalau udah 3, 4, nomor 2 ya. Kalau dari B berarti 1, 2 sama. Berarti dari A atau B penomorannya sama. Langsung saja kita dari A saja. Berarti kata rangkapnya ini rangkap tingginya letaknya pada nomor 2. Kita tulis 2 dulu, nomornya dulu, baru rantai induknya. Karena tidak ada cabangnya. C-nya 4 berarti butuna ya. Nah, sini 2 butuna. Berikutnya ini yang ketiga, kita cari dulu rantai induk terpanjangnya ya. Adalah ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 bengkok. Nah, kalau ada yang lurus sama bengkok, jumlahnya atom C-nya sama, rantai terpanjangnya kita pilih yang lurus ya. Kemudian yang kedua kita cari ikatan rangkapnya, rangkap 3-nya sebelah mana di situ ya. Kemudian ini sudah ketemu, kemudian kita kasih A sama B, yang terdekat dari mana? Dari A 1, 2, dari B 1, 2, 3, berarti terdekat dari A. Berarti penomorannya dari A ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya di sini ada, ini adalah rantai induknya, di sini adalah cabangnya. Nah, cabangnya C-nya 1 berarti metil ya. Di sini pada posisi nomor 4 ya. Berarti 4 strip metil di sini. Strip metil, kemudian keterangkap 3-nya pada posisi nomor 2. Berarti 2, C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pentuna. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini sama,
kita cari kata nangkap tiganya sebelah mana, kemudian kita cari rantai induk terpanjangnya. Nah, ternyata rantai terpanjang adalah bengkok, karena kalau lurus cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bengkok 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena C-nya ada 2 di sini ya. Nah, kemudian tinggal kita memberi A sama B saja. A sama B, ini B-nya ke bawah ini ya. 1, 2 kalau dari A, dari B 1, 2, 3. Berarti lebih dekat dari A ya. Berarti dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penomorannya dari cabang dulu, C-nya 1 berarti metil ya. Metilnya pada posisi nomor 4, berarti 4 strip metil, strip 2, karena ini ada alkoholnya pada posisi nomor 2, tinggal 6, berarti heksuna. 2 metil 2 heksuna. Seperti itu. Berikutnya yang nomor 5, di sini karena tidak ada cabangnya berarti langsung rantai induknya saja. Tapi lihat di sini untuk kata lengkap tiganya ada 2. Nah, seperti gimana untuk pengerjaannya? Nah, ini kita cari dulu rantai induknya, kemudian penomorannya misalnya dari A sama B. Dari A berarti 1, 2. Dari B 1, berarti lebih dari B. Ya, berarti penomorannya dari B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal kita menuliskan saja nomornya, nomor ikatan nangkap tiganya pada posisi nomor 1 dan 4. Berarti 1,4. Karena 6 berarti heksa, karena ada 2 berarti diuna. 1,2 heksa diuna. Ini adalah awal Yunani. Kalau 2 kemarin adalah di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah isomer isomer, artinya rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Contohnya kita mencari isomer dari C5H8, ini dari Alkuna ya. Pertama kita menulis dulu C-nya kita gambarkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu strip. Tinggal karena Alkuna berarti dia kata lengkap tiganya ya, kita pasangkan aja di depan seperti ini. Karena sudah ada 3 berarti C yang sini tinggal mengikat 1. Yang di sini tidak mengikat karena tangannya sudah ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang C yang sini sudah tangannya ada 2. 1, 2 berarti tinggal mengikat H sebanyak 2. Yang di sini juga sama mengikat H sebanyak 2 karena tangan sudah ada 2. Yang di sini C-nya tangannya 1 berarti mengikat H sebanyak 3. Nah, ini rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti 1 pentuna, berarti nomor 1 ya nih. Lihat ini. Ini A sama B, 1, 2 ya. Nah, seperti ini. Kalau di B kejauhan 1, 2, 3, 4. Nah, udah 1 pentuna. Berikutnya kita mencari isomer yang kedua. Tinggal kita cari isomer posisi, tinggal kata lengkapnya kita pindahkan saja. Misal posisi nomor 1 kita pindah posisi nomor 2. Berarti tinggal cari rantai induknya, A sama B namanya adalah dari A berarti 1, 2, dari B 1, 2, 3. Lebih dekat daripada ke A ya. Berarti penomorannya dari A. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pentuna karena C-nya 5. Kemudian yang ini misalnya CH3 ini kita pindahkan ke nomor 3 di sini. Jadi nanti rumus molekulnya sama, C-nya cuma sama, hanya sama, cuma strukturnya berbeda ya. Jadinya seperti ini. Tinggal kita kasih nama aja 1, 2, 3. Ini cabangnya, penomorannya yaitu dari A, karena lebih dekat dari A ya, ini ya kata lengkapnya ya daripada B ya. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, nomor cabangnya dulu pada posisi nomor 3. C-nya 1 berarti metil ya, 3 metil. 1, 1, 2, 3, 4, 1 butuna. Nah, seperti ini ya. Jadi isomer dari C5H8 ada 3 ya. Ada 1 pentuna, 2 pentuna, 3 metil, 1 butuna. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sifat fisik senyawa alkuna yang pertama adalah semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin besar dan titik-titik serta titik lebarnya juga semakin tinggi. Dari etuna sampai dekuna itu semakin tinggi ya, karena C-nya semakin besar. Kemudian merupakan senyawa nonpolar yang sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam larut nonpolar. Kemudian massa jenis alkuna lebih kecil daripada massa air ya, yang jenis air. Kemudian wujud pada suhu kamar 3 alkuna pertama berbentuk gas, alkuna 5 sampai 17
rantai karbonnya itu berbentuk cair. Kemudian alkuna berantai 18 karbon ke atas itu berbentuk gas. Nah, itu adalah statistik dari senyawa alkuna. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang alkuna. Semoga bermanfaat. Bila tak berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.